إلهي لست للفردوس أهلا. Seorang dokter paling mengerti tentang penyakit mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Mati-matian dia mengatakan tidak ada itu COVID. Sampai akhirnya dia mengoperasi seorang pasien dan pasien itu batuk-batuk. Setelah pasien dioperasi, diperiksa, dinyatakan pasien itu positif. 2-3 hari sesudah itu, dokter itu pun terkena COVID. Berjumpa dengan saya. Setelah itu dia tersenyum mengatakan, ternyata COVID itu ada, Pak Ustadz. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan positif, dokter Pekanbaru mengatakan negatif. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa ternyata negatif. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada, tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Maka kita mesti cerdas menyikapi ini, karena anggaran tentang masalah COVID ini besar. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal. Susah mereka kena sakit, keluarganya meninggal dunia. Masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah ulaika kal an'am. Mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi, maka hari raya Idul Adha masih bermanfaat dia, masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang kata Allah. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak napas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. 15 Maret 2021 jpnn.com. Apa maknanya? Ternyata disuntik dia pagi, petang dia kena. Apa sebabnya? Karena virus COVID bermutasi. Dia berkembang biak, dia terus berkembang, dia tidak berhenti. Orang yang sudah vaksin, kata Pak Dokter, hanya menambah kekebalan tubuh, tapi untuk menangkis sama sekali tak ada yang menjamin. Berapa banyak dokter, kepala daerah sudah vaksin, kena juga. Lalu apakah lantas kita tidak vaksin?
yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram, memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma dua, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati, karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi, akhaffud dararain, kalau memang mudaratnya lebih ringan. Tidak ada paksaan. Berpendapat dengan pendapat sendiri akan menyesatkan. Makhaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, orang beriman bermusyawarah, minta pendapat orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Adakah titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Kalau mengharapkan vaksin, tak dapat diharapkan. Berharap kepada dokter, dokter pun mati juga. Orang yang ditolong Allah hanya orang yang berusaha dan berikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Dokter? Tetap pakai masker, karena virus sampai hari ini belum bermutasi masuk ke telinga. Nanti kalau virus bermutasi masuk ke telinga, barulah kita sumbat telinga. Entah bagaimana pula lagi nanti model khutbah Jumat di masa akan datang. Sampai hari ini virus hanya baru masuk rongga mulut dan lubang hidung. Maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah. Masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap beribadah. Seorang pasien luka kakinya, pergi ke rumah sakit, sebetulnya luka itu hanya kecil saja. Lalu Pak Dokter pun menjelaskan, karena ibu ada bibit-bibit diabetes, ini luka kecil ini nanti akan menjadi besar. Kalau luka ini sudah besar, menjadi akut, menjadi parah, maka kaki akan dipotong, diamputasi. Akhirnya si pasien berpikir pagi, petang dan malam, gula darahnya jadi naik, tekanan darahnya menjadi naik, jantung koronernya kumat, darahnya pun kumat. Akhirnya bertambah-tambah penyakit dengan yang lain. Tapi yang mengerti penyakit ini juga dokter. Pak Dokter, apa yang membuat ibu itu semakin parah? Ustadz Abdul Somad, yang membuat kita semakin terpuruk adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang paling berbahaya. Maka Allah menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu ketakutan, galau, ngeri, cemas. Setan menakut-nakuti kita. Maka bagaimana caranya? Orang yang berzikir mengingat Allah, memperbanyak bersolawat, maka insya Allah dijaga Allah pikirannya. Kalau sudah pikirannya terjaga, hatinya terpelihara.
Kalau sudah hatinya terpelihara, imunnya kuat. Kenapa imunnya kuat? Karena imannya kuat. Kalau imunnya kuat, maka virus COVID tak akan dapat menyerangnya. Kenapa Ustadz mati? Kenapa Kiai mati? Kenapa Buya mati? Lantamuta nafsun. Orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh. Andai orang yang kena COVID itu tidak kena COVID dan dia duduk pagi minum teh, batuk dia, maka dia tetap akan mati juga. Kuatkan akidah. Tapi kita bukan Jabariyah. Jabariyah berserah kepada takdir, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak. Kalau tak mati kata Allah maka tak mati. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tetap berikhtiar, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap berinteraksi. Kena juga, berarti kita mesti mengamalkan rukun iman yang keenam, antu'mina billah, beriman kepada Allah, bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik dan takdir buruk. Banyak orang beranggapan karena sudah tua mati, beruban mati, sudah tua mati, lalu dia mengambil kesimpulan kalau tua mati. Kesimpulannya salah. Dari mana salah? Karena salah berpikir, salah bicara, salah beramal, salah bertindak. Mati tak menunggu tua, mati tak menunggu sakit. Berapa banyak bayi yang baru lahir sehat walafiat mati. Kalaulah dikatakan badan sehat membuat orang tak mati, coba hitung berapa banyak orang mati habis senam pagi, habis jogging mati. Kalaulah dikatakan mati menunggu tua, berapa banyak ulama muda, ustadz muda, artis muda, pejabat muda mati. Kematian milik Allah. Lalu kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Berapa banyak orang menduga kita sudah mati, dan berapa kali kita melewati momen-momen hidup dikatakan orang mati tapi tak mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah juga yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang masih beramal. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara, tetangga, kawan, sahabat, handai tolan, kawan sekantor, kawan satu sekolah, satu alma mater, mati mereka. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Andai ada cacat aib buruknya, andai benar kau sudah ribah, andai salah kau salah 2 kali, ribah sekali, fitnah sekali, sebutlah baik-baiknya. Kenapa mereka mati? Ajalnya sudah sampai, rezekinya sudah penuh. Sebelum COVID itu ada, sebelum virus COVID-19 itu lahir, Allah sudah menuliskan takdir untuk dia. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar. Itulah beda antara Jabariyah, Qadariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti kembali kepada agama. Yang punya bisnis tumbang. Orang pergi haji dan umrah, hari ini tak dapat berangkat ke tanah suci. Ustadz Somad, satu-satunya bisnis yang tetap bisa hari ini khusus untuk pariwisata hanya bisnis menyelam. Kenapa begitu Pak? Karena COVID belum bisa masuk ke dalam air. Tapi orang untuk menyelam mesti naik pesawat. Sebelum naik pesawat dia akan rapid test, swab. Ada kekhawatiran jangan-jangan barang yang dipakai barang bekas, walaupun oknum yang melakukan 0, sekian persen, tapi orang tetap ketakutan. Dia akan masuk hotel, dia tidak jamin anduknya, spraynya, orang ketakutan. Bisnis pariwisata tumbang. Semua bisnis rekayasa manusia hancur. Satu-satunya bisnis yang tetap bertahan hanya bisnis milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelapa sawit harga tetap normal, kelapa bulat harga malah naik, buah pinang tak terpengaruh sama sekali. Itulah makanya orang yang mengamalkan sunnah bertani, bercocok tanam,
dia akan tetap istiqomah. Tetap istiqomah bukan saja imannya, tapi perbuatannya memakmurkan muka bumi Allah. Perdagangan yang didasarkan pada niat lillah tetap bertahan. Kenapa pedagang-pedagang tetap eksis padahal pembelinya sudah tidak ke pasar lagi? Kami masih punya usaha online, Pak Ustadz. Mereka tetap membeli dengan berbagai cara. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar takwa, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah beri kau rezeki seperti rezeki seekor burung. Taghdu khimasan, pergi dari sarang, terbang di waktu pagi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, mereka pulang dalam keadaan perut kenyang. Satu-satunya solusi hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam, tetap sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu dulu. Setelah itu sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Menjelang azan subuh berkumandang, beristighfar kepada Allah. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Rezeki yang dititipkan Allah, berwakaflah, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah. Setan selalu membisikkan, putus asalah, berhentilah menyembah Allah. Buya pun mati, kiai pun mati, ustadz pun mati. Mati itu pasti, tapi masuk neraka atau tidak masuk neraka itu pilihan. Wa naqsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan jalan. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya dengan zikir. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Kuat iman, kuat keyakinan, imun akan kuat, badan pun akan sehat. Berpikir positif, berniat baik, berbuat baik. Kalau kau panjangkan umurku ya Allah, kalau lewat aku dari wabah COVID ini, jangan mati sebelum bangun masjid, jangan mati sebelum menyantuni anak yatim, jangan mati sebelum menyekolahkan fakir miskin, jangan mati sebelum berwakaf, berinfak dan bersedekah. Semua akan mati, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pilihan bagi kita, apakah mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hidup sesuka hatimu, karena kau akan menjadi mayat dan akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka Israel wa man walahum. Allahumma syaddid syamlahum wa farrik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim.
Allahumma dafa'anna al-waba, Allahumma dafa'anna al-waba, Allahumma dafa'anna al-waba wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyuf al mukhtalifata wal syada'ida wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.